ISPA, tapi alhamdulillah tahun ini saya sudah dapat bantuan. Kalau tahun-tahun kemarin saya masih single ya, single berjuang sendiri ya. Selain untuk programnya maksudnya, kalau untuk bidang keuangan banyak yang teman-teman membantu. Ini sebelum saya mulai saya mau coba dulu. Saya pegang program PTM itu. Di PTM itu sebenarnya ada 3 SPM ya. Jadi SPM PTM itu pelayanan kesehatan pada penduduk usia produktif 15 sampai 59 tahun dengan inti kegiatannya yaitu deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular ya. Jadi pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standarnya. Standarnya adalah pemeriksaan gula darah, tensi, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain itu harus dilaksanakan. Kalau menurut di asing ya banyak sekali yang harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua yaitu SPM pelayanan kesehatan pada pasien hipertensi ya, dilayani sesuai dengan standar. Kemudian pelayanan kesehatan pada pasien dengan diabetes mellitus dilayani sesuai dengan standar. Jadi ada 3 di program PTM. Selanjutnya di B2 lagi ada program dari provinsi, dari teman-teman program berbagai lain, dan akhirnya ya sedikit demi sedikit saya bisa menjalankan tugas saya. Ini yang sudah dari 2021, dari 33, 51, 63 ya yang pelayanan kesehatan pada usia produktif. Jadi ada progres meningkat ya. Padahal kalau SPM itu sebetulnya sasarannya adalah 100%, tidak ada kata lain kalau di SPM harus 100%. Tapi alhamdulillah itu yang saya peroleh dari teman-teman puskesmas. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman puskesmas ya, terutama programnya dengan bimbingan Bapak dan Ibu Kepala Puskesmas tentunya bisa meningkat hasilnya. Dan untuk tahun 2024 ini harapannya yang di sini ini nanti bisa 2 kali ini karena ini baru setengah tahun ya, berarti hampir 70%, jadi naik lagi. Syukur-syukur kalau bisa mencapai 80%, harapan kita semua. Jadi mohon sekali supportnya Bapak Ibu Kepala Puskesmas kepada programmer untuk betul-betul melaksanakan pos pembunuhnya dan juga deteksi dini di puskesmas ya, dengan pandu PTM-nya. Jadi dari 38 puskesmas tahun kemarin ada 2 angkatan, jadi 30 puskesmas, terus dapat 3 lagi, jadi hampir semua puskesmas sudah. Kalau yang produktif sama hipertensi belum dapat poin Pak, jadi masih di bawah 80% cakupannya. Jadi mohon tolong dari Bapak Ibu Kepala Puskesmas untuk supportnya ya, memang susah ini untuk terutama yang hipertensi. Hipertensi itu stuck di angka 40 ya. Karena memang sasarannya juga besar. Tapi kalau dicari ya ketemu, karena itu prevalensi yang diberikan oleh hasil riset Riskesdas ya. Jadi dari kita mendapatkan prevalensi jumlah penderita diabetes dan hipertensi itu sudah dari provinsi, dari pusat ke provinsi, terus kemudian di breakdown lagi ke kabupaten ya. Itu yang menjadi sasarannya. Jadi kita berharap juga untuk diabetes ya, ini sudah 55%, bisa 100% nanti ya, mudah-mudahan bisa tercapai. Kemudian untuk hipertensi sampai setengah tahun sudah 25%, kita berharapnya ya bisa 60% lagi ya. Jadi dari sisa waktu masih berbulan lagi, jadi bulan Juli belum saya rekap ya. Jadi nanti mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa mencapai 50% lebih, itu harapan kita semua. Oke, selanjutnya ini grafiknya, jadi bisa diperhatikan Bapak Ibu semua, kepala puskesmas. Puskesmasnya berada di posisi mana ya. Ini untuk capaian sampai ini baru setengah tahun ya, berarti hampir 70%, jadi naik lagi. Syukur-syukur kalau bisa mencapai 80%, harapan kita semua.
Jadi mohon sekali supportnya Bapak Ibu Kepala Puskesmas kepada programmer untuk betul-betul melaksanakan pos dininya dan juga deteksi dini di Puskesmas ya, dengan pandu PTM-nya. Jadi dari 38 Puskesmas tahun kemarin ada 2 angkatan, jadi 30 Puskesmas, terus dapat 3 lagi, jadi hampir semua Puskesmas sudah mengikuti pelatihan pandu. Jadi bisa dilaksanakan di Puskesmas. Kemudian untuk kinerja sampai dengan bulan Juli 2024 itu ada beberapa indikator. Yang pertama portfolio AFP rate, kemudian diskon campak, verifikasi sinyal KLB, dan proporsi KLB PD3I itu diketahui hasilnya negatif, itu yang masuk indikator. Jadi di sini kita tidak mencari yang positif, tetapi kita diminta untuk sebanyak-banyaknya membuktikan bahwa sampel yang kita kirim adalah negatif. Kemudian untuk diskardit campak sama. Jadi diskardit campak ketika kita mengirimkan sampel suspek campak itu diketahui hasilnya negatif, itu yang masuk indikator. Jadi kita diminta untuk membuktikan sebanyak-banyaknya bahwa suspek campak yang kita ambil sampelnya itu. Kemudian untuk verifikasi sinyal KLB, untuk verifikasi sinyal KLB di sini ada yang namanya laporan mingguan SKDR. Jadi laporan itu setiap minggu Bapak Ibu Puskesmas, petugas Puskesmas untuk mengirimkan laporannya setiap hari Senin atau Selasa, itu dikatakan tepat. Nah, mengamati dari tahun 2007 sampai dengan 2024 kenaikannya cukup tajam. Untuk tahun 2024 sudah disampaikan Pak KBP 2 selama beberapa tahun kita bisa melihat bukan 51 Pak Adi, sudah 52 per hari ini. Per kemarin akhir Juli. Nah, ini untuk tempat penemuan kasus AFP tahun 2024 sebagian besar dari Puskesmas nih. Ini belum kami edit, ini sudah 52 nih. Jadi untuk ada 3 kasus, ada tambahan kasus lagi AFP dari RSU Rafa. Pada siang hari, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul. Siang hari ini sudah kita berkumpul di sini dalam rangka pertemuan rapat koordinasi mingguan ini. Pertama-tama hari ini kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita semua sehingga pada siang hari ini bisa hadir di sini. Salawat dan salam senantiasa kita lakukan kehadiran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita jadi bagian dari umat beliau yang mendapatkan kesamaan beliau. Bapak Ibu, saya di sini kebagian memaparkan tentang program haji. Untuk program haji ini saya tidak akan memaparkan capaian-capaian karena dalam program haji ini mungkin kemarin kalau beberapa mungkin proses mungkin ada capaian tapi karena ini proses berulang capaian tercapai semua 100% semua. Karena kalau ada yang tidak 100% berarti ada jamaah yang seharusnya berangkat tapi kemudian gagal berangkat. Makanya jadi untuk pemeriksaan 100% semua, untuk pembinaan juga alhamdulillah kemarin teman-teman di Puskesmas sudah melakukan pembinaan kesehatan semuanya nih. Ya mungkin hanya ada yang cuma 1 kali pelaksanaan saja. Idealnya kan ini lebih dari 1 kali ini. Sebelum mulai kegiatan hajinya nih, itu hanya 1 yang meninggal dari Puskesmas dari Bapak. Pas menjelang kepulangan berarti pada proses rukun hajinya itu sudah selesai. Mulai 2, 3, 4, 5 berjugan sampai menjelang beberapa hari sebelum pulang, ada yang di bandara jatuh kemudian meninggal, ada yang sudah mau berangkat ke bandara ternyata dirujuk, dirawat, ternyata
ternyata nggak bisa kembali, dirawat terus dan akhirnya meninggal di sana. Dan kalau total ada 5 jamaah yang meninggal di sana. Yang meninggal setelah pulang juga ada. Jadi posisi dirawat, mau pulang dirawat, setelah kondisi membaik pulang dititipkan ke kloter lain, dititipkan ke kloter lain. Dari embarkasi belum nyampai posisi rumah tak tahu nih. Dari kita tak tahu. Dari embarkasi mau langsung dibawa ke saat itu ke Aji Barang nih. Mau dibawa ke Aji Barang ternyata enggak, kondisinya tidak memungkinkan. Akhirnya dirujuk ke Surakarta. Setelah kondisi agak membaik, dirujuk ke Margono. Jadi belum, dan akhirnya meninggalnya di Margono. Bapak Ibu support Dinas Kesehatan Kabupaten dan yang kami hormati seluruh kepala puskesmas beserta koordinator program P2 di 78. Mohon izin Bapak Ibu ingin menyampaikan prestasi teman-teman di puskesmas terutama untuk program TBC ya, yang menjadi salah satu indikator di 12 indikator standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi concern atau perhatian Bapak Ibu sekalian dalam memprioritaskan program ke depan. Gak apa-apa, yang penting tulisannya kelihatan. Lanjut. 219 orang terduga TBC yang diberikan layanan kesehatan dalam hal ini minimal di screening atau diambil darahnya. Jadi itu standar pelayanan minimal di program TB, yaitu di screening dulu. Kalau tahun sebelumnya kita sudah berprestasi luar biasa Bapak Ibu. Dari target 22.314 sudah bisa mencapai 22.073 atau 98,9%. Jadi prestasi ini sangat luar biasa, mudah-mudahan bisa diulang. Nah, ini untuk tahun ini sampai triwulan 2 capaian kita baru 20%. Januari sampai Juni dari target 42.000 baru bisa di screening yang terlaporkan sejumlah 8.625. Jadi mudah-mudahan di semester kedua atau triwulan 3 dan 4 atas kebijakan dan dorongan Bapak Ibu Kepala Puskesmas target SPM ini bisa tercapai minimal seperti tahun sebelumnya 22.000. Syukur-syukur bisa lebih. Aspeknya sudah 98%. Positif TBC sudah 168%. Jadi memang target tahun kemarin tidak sebesar target tahun sekarang. TBRO nya juga sama. Tahun kemarin ditemukan 103 kasus, sampai semester 2 ini ditemukan semester 1 ini ditemukan 43 kasus. Ini sukses rate kita masih di bawah rata-rata Jawa Tengah 67,94%. Jadi PR bersama, tidak hanya nyari pasien TB tapi juga harus bareng-bareng memberikan pengobatan dan pemantauan sampai si pasien tersebut sembuh. Ini tahun 2022. Nah ini yang per puskesmasnya Bapak Ibu. Ini targetnya ya Bapak Ibu. Capaiannya 56% paling tinggi puskesmas kita berada. Ada puskesmas kita berada. Perwakilannya, monggo angkat tangan, kita mendalam. Ya ini yang paling tinggi persentasenya ya, tapi kalau absolutnya nanti beda lagi. Nah tadi yang disinggung Pak Adi, puskesmas Buaran Pak, mohon maaf ini baru 1%. Kita lihat absolutnya. Nah Bapak Ibu, ini target absolut dan temuannya ya.
target paling tinggi ada di puskesmas. Dan mapping untuk pasien ODIP adalah follow up mapping ODIP. Kita punya mapping ODIP LRU berdasarkan alamat domisili. Kemudian ada melakukan kunjungan rumah ODIP LRU kolaborasi dengan RSM pendamping. Kita juga punya teman-teman yang sangat membantu di lapangan. Ada teman-teman pendamping. Kemudian ada memberikan paket sembako untuk kunjungan rumah ODIP LRU yang kebanyakan memang data yang masuk di kita ini, teman-teman yang ODIP ini memang dari ekonomi yang di bawah ya. Jadi makanya kenapa kita bikin program memberikan paket sembako untuk teman-teman ODIP. Bulan Juli tahun 2024 nih, untuk yang terbarunya ini ada beberapa puskesmas yang cukup tinggi kasusnya. Yang pertama ada Sintangga, Jatiroke, ini sudah teratas dan puskesmasnya khususnya pemegang program berjalan ini tanggap untuk menyelidiki epidemiologi dan menemukan permasalahan mengapa terjadi negara pada wilayah tersebut. Ini untuk kasus infeksi DMW di Kabupaten Bogor dari bulan Januari sampai dengan evaluasi pencapaian kinerja standar pelayanan minimal khususnya di bidang P2 dibutuhkan atau diharapkan. Salawat dan salam tercurah dengan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di kemudian hari kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Itu yang saya hormati, pertama mohon maaf ini bukan satu minggu ini lagi di luar kota, sehingga mestinya hadir menjadi haji. Mohon maaf ada kedua
bisa mengurangi semangat dan rasa tanggung jawab kinerja Bapak Ibu semuanya terhadap capaian standar pelayanan minimal ini adalah bentuk tapi pencatatan dan pelaporannya tidak real time atau tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan, sehingga jadi saya sedikit mendengarkan capaian persentase kinerja Bapak Ibu semuanya dari beberapa kegiatan, beberapa program yang ada di bidang P2, dari penyakit tidak menular, yang produktif, DM, depresi, DB, kusta, HIV dan lain sebagainya. Ini kami sangat mengharapkan, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah kerja dengan baik, sudah kerja dengan benar. Di beberapa wilayah tadi sudah disebutkan di paparan terakhir ini, dan yang dikhawatirkan akan naik terus. Alhamdulillah Cikakak sudah turun gitu, sudah turun. Sekalipun ini banyak warga kita yang masih dirawat di luar kabupaten. Ini yang perlu kita benahi bersama. Memang hak masyarakat untuk dirawat di mana saja, akan tetapi minimal ada komunikasi lintas kabupaten yang perlu kita benahi bersama. Jangan sampai banyak kasus diketahui di luar kabupaten, tapi penanganan di internal kabupaten di Kabupaten Brebes ini belum memadai. Dan diharapkan juga Pak Kapit kedua nanti lebih semangat mintanya ke Kementerian Bapak. Jadi dari 38 puskesmas, syukur-syukur minimal ada 10 atau 15 alat, sehingga capaian untuk penemuan tuberkulosa yang ada di Kabupaten Brebes ini bisa lebih maksimal. Jangan sampai tadi kalau kata Pak Fuad, kalau sedikit lebih bagus. Ini memang ada dua prediksi, bisa tidak dicari, bisa memang sedikit. Ini yang kita harapkan, pendataan atau pencarian kasus ini sebanyak-banyaknya. Kalau memang real di lapangan memang temuannya sedikit, alhamdulillah. Kalau memang temuannya banyak, akan segera ada tindak lanjut. Dan yang terakhir, mumpung kumpul lagi dengan hampir 80% di kepala puskesmas atau 50% lebih, pertama tetap kami mengharapkan ada persatuan dan kesatuan di lingkungan kerja masing-masing. Tolong diingatkan terus kepada anggota kita di tiap-tiap puskesmas agar di samping kewajibannya dalam mencari, menemukan ataupun menyelesaikan program yang ada ini juga agar selalu bersatu padu. Artinya kendaraan satu di puskesmas A atau di puskesmas, contoh misalnya di puskesmas Kalibaran, ini bisa bekerja bersama, bisa saling menjaga semuanya demi keberlangsungan tugas dan kewajiban kita dalam melayani kesehatan masyarakat dan Kota Brebes. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila saya diberi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita menuju ke SPM
saya lihat bahwa ada 6. Jadi 6 kegiatan SPM untuk P2 dan 6 Puskesmas. Nah ini pada hari biasa itu saya kebetulan sudah ada 2 tahun belum pernah berbicara tentang SPM, tapi dari mulai Pak Adi dan mudah-mudahan nanti kita juga akan bicarakan kegiatan Puskesmas pada kesempatan yang akan datang. Integrasi pelayanan primer sudah ditunjukkan oleh Mbak Ida. Jadi saya kebetulan dulu tadi disinggung, nggak tahu kenapa dulu kayak gitu ya. Saya sekarang mau kenapa dinas kesehatan seperti itu. Karena IRP ini kan Mbak Ida sudah menunjukkan 1 sampai 7. Itu di atasnya ada KMK 2015. Jadi tadi yang presentasi pertama kok seperti itu. Yang bersangkutan adalah itu kan program. Kemudian awal kita beritahu sudah tidak ada program. Kebetulan Mbak Ida menyampaikan di IRP ada ini. Nah, Mbak Ida mengatakan jalan adalah ini. Itu sudah sesuai dengan IRP. Nah, sekarang apakah kita bisa menerima dinasnya membuat caranya seperti ini, bisa enggak? Jadi jangan mengatakan program muda, program mata, program PNT, program ini. Cobalah cari, saya nggak tahu Kabit bisa enggak menggabungkan saya ngurusi promosi, saya ngurusi pengendalian risiko, saya ngurusi penemuan kasus, ini dipegang oleh siapa? Nah ini KPP2 programnya ini bukan program IDRA, bukan program PTN, tapi itu kan penemuan kasus. Imunisasi sudah ada, semuanya sudah ada. Penemuan kasus yang antara IDRA, penglihatan, sebagai klaster ya harusnya memang tidak ada program, tapi yang menjadi masalah ini yang setahu saya ini pokoknya kita belajar bareng-bareng di sini. Setahu saya Kemenkes itu yang memang yang menjadi kemarin saya di Bapelkes ya sebetulnya ya kalau kita bicara aturannya kita merubah susunan struktur puskesmas dari Permenkes 43 yang sudah dipakai. Harusnya kalau kita mau merubah aturan ya Permenkes harusnya diubah lagi dengan Permenkes. Kita kan Permenkesnya belum ada, diganti oleh KMK. Ya sebetulnya kalau bicara kita MH ya sekolah ya Dr. MH ya kayaknya pinter aja buat jelas senang. Ya setahu saya kalau Permenkes itu tidak bisa digantikan oleh KMK. Makanya saya lihat kemarin bukunya diskusi yang dua ya kok lucu Kemenkes ya DWI jalur buru-buru dilaksanakan tapi DWI harus buru-buru ya. Itu yang pertama ya kalau saya bicara aturan ya. Terus yang kedua memang dari pusatnya itu menyatakan IRP itu saya memahami Pak Parto karena Pak Parto itu pinter mungkin jadi apa ada orang paham ya. Aku gak paham sih TikTok. Maksudnya Pak Parto harus ning puskesmas bentuk klaster kan berarti nggak ada program itu loh. Misalnya klaster penanggulangan penyakit ya berarti sudah nggak ada bicara, harusnya dari Kemenkes itu nggak ada bicara lagi ini program TB program ini ya kita langsung penyakit menular apa gitu loh ya kan udah klaster. Nanti kita bicaranya di sini pengendalian faktor risiko, misalnya TB itu bukan orang TB-nya, berarti nanti harus ada kesilnya, harus ada prokesnya, itu jalan bareng gitu. Nah tapi masalahnya memang dari aturan yang disana ini Pak Parto ya setahu saya barangkali saya sekalian. Jadi dari saatnya sendiri yang kelompok ILP gue adalah di puskesmas, tapi di dinasnya tetap juga. Saya itu anak buahnya Pak Adi. Jadi pemikiran-pemikirannya agak mirip. Jadi teman-teman sekalian ini kebetulan nih Pak Parto ini memang dulu kepalanya saya juga itu Pak Parto, tapi sekarang itu bagian dari
memang apa yang disampaikan Pak Parto itu melebihi standar yang sudah ditetapkan Menkes sama pemikiran Pak Hadi. Kita juga kalau puskesmas dulu itu kita meraba-raba apa yang pemikirannya Pak Parto. Ini yang betul. Tapi teman-teman yang saya sampaikan di sini bahwa kita kebetulan ini saya ditugaskan karena kebetulan semua disuruh jadi ketua macam-macam satgas apa itu akil ya saya terus di LP angkanya itu saya jadi ya nggak apa-apa kalau jadi ganjalan tuh kalau yang enak saya ya tapi ya nggak apa-apa saya juga menilai tapi teman-teman ada yang saya amati dengan LP ini kita lihat saya juga dari awal waktu kalau rapat-rapat saya menanyakan kok ada program seperti ini ketika melihat bahwa belum ada aturan yang jelas tetapi katanya sudah dilaksanakan di 9 tempat uji coba. Nyatanya bagaimana mencapai SPM tadi itu SPM kita kan semakin hari semakin dorong sebetulnya kegiatannya tambah banyak tapi cara pelaporannya masih benar sehingga kalau kematian bayi ibu kita terlalu tinggi di Brebes ini jangan-jangan karena kita melaporkannya dengan benar ya jadi tolong teman-teman jangan berkecil hati kalau kematian ibu kita banyak tapi ya mungkin kita melaporkannya dengan benar jadi tadi untuk yang disampaikan Pak Parto dari berbagai macam apa itu tadi promkes, UPL dan lain-lain memang kita sebetulnya betul yang disampaikan Pak Hadi tadi promkes itu ada di mana-mana jadi promkes itu bukan lagi mengurusi hal-hal tentang kesehatan tapi misalnya ini kegiatan ada kegiatan imunisasi jadi promkes ini akan mempromosikan imunisasi itu dia berada di mana karena kemarin saya sempat berbicara sama Pak Hadi memang pasarnya ada di pasar 4 karena bersamaan dengan keseim yang ada di situ jadi